Shalom Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang menghantarkan kami di pagi hari ini. Dengan penuh rasa syukur kami boleh hadir dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hati dan juga pikiran kami, supaya kami mampu mendengar dan juga melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau karena kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Matius 13 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini perkembangan teknologi semakin pesat. Metode untuk mengajar dan menerima juga menyerap informasi begitu beragam. Manusia sekarang ini dengan mudahnya memilih apa yang mau ia kerjakan. Kehadiran teknologi ini adalah anugerah bagi kita. Hal ini dapat memperkaya kita dalam segi ilmu. Banyaknya metode yang saat ini dapat kita pilih untuk menjalani rangkaian aktivitas kita maupun pekerjaan kita ialah hal yang patut disyukuri. Metode yang berkembang adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan perumpamaan adalah salah satu dari banyaknya metode pengajaran yang sangat baik. Metode perumpamaan ini digunakan dengan tepat dalam menyampaikan firman Tuhan. Apalagi pada zaman orang Yahudi dalam firman Tuhan kita pada hari ini. Pada zaman orang Yahudi yang tidak ada pengertian tentang hal-hal Tuhan. Sehingga Yesus mencoba untuk memberikan pengertian kepada mereka dengan metode perumpamaan. Kita bayangkan Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana jika Yesus pada saat itu tidak memakai perumpamaan. Pastilah ada orang yang tidak mengerti apa sebetulnya maksud dan tujuan Yesus datang pada waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengar hari ini, kita mengerti dan memahami bahwa ada begitu banyak ragam metode dalam mengajarkan firman Tuhan kepada setiap orang. Dan metode dalam pengajaran itu merupakan hal yang sangat penting. Perumpamaan akan membuat seseorang menjadi lebih memahami apa yang dimaksud. Dan perumpamaan ini adalah salah satu metode yang dipakai oleh Yesus pada saat itu. Dalam kehidupan kita pun, metode perumpamaan ini bisa kita gunakan untuk menjelaskan dan memberikan pengertian kepada seseorang. Dengan metode perumpamaan, karena metode perumpamaan ini membuat kita lebih mudah untuk masuk dan mendalami pengajaran yang diberikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tujuan dari pengajaran Yesus adalah supaya pendengar memahami isi pengajaran yang Tuhan sampaikan. Bukan lagi seperti Yahudi yang mereka lihat tapi tidak tampak, mendengar tapi tidak mengerti. Terpujilah Tuhan, sumber segala metode dalam menyampaikan ajarannya. Ikutilah ajarannya dengan metodenya yang sesempurna itu. Maka semakin tampak dan kita akan semakin ngerti apa itu ajaran yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah melalui firman Tuhan pada hari ini kita semakin mengenal bahwa Tuhan melalui metode perumpamaan mengajarkan dan memahami kita, memberikan pengertian bagi kita untuk mengetahui dan mengenal pengajarannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar pada hari ini.
Kami bersyukur Tuhan karena melalui firman-Mu kami dapat memahami, kami dapat mengerti bahwa melalui metode perumpamaan yang Tuhan sampaikan pada waktu itu, semakin memperkuat iman kami, semakin membuat kami mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Untuk itu Tuhan ajarilah kami, supaya kami semakin belajar dan semakin mencari tahu apa itu metode-metode yang baik dalam pengajaran, dalam penginjilan untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami akan melanjutkan segala aktivitas kami. Untuk itu kami memohon tangan pengasihan Tuhan untuk dapat kami menjalani hari ini dengan penuh sukacita. Biarlah kami boleh melakukannya, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur, dan kami boleh melakukannya itu untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami, keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau yang berkati dan Engkau yang melindungi dimanapun mereka berada, supaya tangan pengasihan Tuhan tidak pernah putus bagi keluarga dan saudara-saudara kami yang jauh daripada kami. Biarlah kami selalu terikat meskipun kami jauh. Meskipun kami jauh, kami tetap saling berkomunikasi dengan baik. Supaya kami boleh terus menjadi keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Allah. Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Itu Tuhan, ampuni segala dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Pujilah Engkau Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.